Emang Bu, sekarang lagi musimnya. Tadi pagi anak saya bolak-balik kamar mandi terus. Selamat pagi, Bu. Oh, Ibu Akila ya? Iya. Silakan masuk aja, Bu. Baik, terima kasih. Loh Bu, kok Mbak itu langsung masuk ya? Antri di belakang dari tadi mungkin, Bu. Tapi kan harusnya diumumin juga Bu. Iya juga ya. Nomor antrian 5, silakan. Loh, bukannya kalau Mbak itu masuk antrian, harusnya sekarang udah nomor 6 kan? Iya juga ya. Mungkin Mbaknya cuma mau ketemu dokter, bukan periksa. Bu, ini resepnya. Semuanya udah saya tulis di sini. Silakan ambil di apotek terdekat ya, Bu. Dan minumnya sesuai aturannya ya, Bu. Baik, terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Bu, tuh kan emang gak antre dia. Ya udahlah, Bu. Mungkin dia orang penting, makanya didahulukan. Duh, susah ya jadi orang miskin. Jadi ini langsung masuk aja Mbak? Iya, langsung masuk aja, Bu, ke dalam. Wah, Bu, emang udah gak bener klinik ini, Bu. Setahu saya, perusahaan kesehatan tidak boleh pandang bulu. Kalau kayak gini mas saya gak kunjung diperiksa Bu. Aduh, mana perut saya udah sakit banget. Ada yang bisa saya bantu? Ya ada lah, jangan cuma orang berdua aja yang dibantu. Mohon maaf, Bu, untuk pertanyaan atau keluhannya bisa Ibu sampaikan? Saya nomor antrian 6, tapi kok belum dipanggil? Untuk saat ini masih antrian nomor 5, Bu. Apaan nomor 5? Tadi saya lihat ada perempuan muda masuk, terus disusul lagi perempuan glamor. Sayanya kapan? Gak bisa begini dong mbak, kita semua warga negara Indonesia harus mendapat penanganan kesehatan yang sama. Udah, Bu, biarkan saja. Lihat mbak, ada orang yang merintih kesakitan. Sebelumnya, saya mohon maaf, Bu. Di klinik kami memberlakukan sistem prioritas. Wah gak bisa begini dong mbak. Kesehatan itu adalah hak segala bangsa. Sekarang sudah giliran nomor 6, Bu. Silakan masuk ke ruang praktik. Cuma mbak, sakitnya udah hilang, dipaksa sembuh sama keadaan karena saya orang miskin. Buat teman saya aja antrenya yang udah merintih kesakitan dari tadi. Aduh, ada apa sih ini ribut-ribut? Ya iyalah Ngana bisa bilang begitu. Ngana nggak tahu kan rasanya jadi orang miskin seperti saya. Loh kok jadi saya yang kena, kan saya juga bayar. Sudah, sebaiknya Ibu kembali ke antrian yang telah disediakan. Loh Pak, saya kan sedang memperjuangkan hak saya. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu membuat kegaduhan di sini, saya bisa melaporkan Ibu ke pihak yang berwajib. Astaga. Sudah, Bu. Sabar-sabar. Kan tolong ambilin koran dong. Oh iya Pak. Kenapa? Kenapa Bu? Kok mukanya cemberut gitu? Kesel Ibu Tan. Masa klinik kesehatan zaman sekarang pilih kasih soal pelayanan pasien? Jadi kasih gimana Bu? Oknum doang kali itu. Ya gitu Tan. Biasanya kan tenaga kesehatan itu nggak pandang bulu. Udah tugasnya melayani rakyat. Tapi kok klinik kesehatan satu ini malah memberlakukan anggota prioritas? Anggota prioritas yang kayak gimana Bu? Ya semacam pejabat, orang kaya, dan orang penting yang pengobatannya didahulukan. Hal-hal kayak gitu udah biasa terjadi dalam hidup, Bu. Kayak baru hidup kemarin aja. Ya tapi kan nggak bisa gitu Pak. Ini kan tentang kesehatan, nyawa orang jadi taruhannya. Kalau ini sih sudah masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan Bu, bisa didemo. Ngeri amat kan, demo-demo begitu. Ada hasilnya juga enggak. Ye Bapak, namanya juga usaha Pak. Tapi itu betul ada pelajarannya kan? Pelajarannya kayak gimana Bu maksud Ibu? Ya itu kasus yang Ibu alami kan? Oh, tentu saja ada Bu. Nathan kan kalau di sekolah belajar ilmu sosial, kemasyarakatan,
diferensiasi. Kasus yang ibu alami itu termasuk ke dalam fenomena stratifikasi sosial. Stratifikasi. Ribet kamu, Tan. Udah ah, bapak sama ibu mah dijelasin susah. Intinya besok Nathan dengan kawan-kawan bakalan demo. Pengalaman ibu pasti akan Nathan suarakan. Tan, gak sia-sia ya ibu sekolahin kamu tinggi-tinggi. Pinter juga kamu ternyata. Loh, ibu baru tahu Nathan pinter. Tahu tuh ibu. Bapak! Wih, ada Ulan nih. Ya tumben lah kesini. Iya nih, aku sama Nathan mau demo ke rumah sakit yang udah memperlakukan ibu aku sama ibu Nathan secara gak adil. Wih, parah banget Lan. Iya parah banget sih. Jadi gini, kedatangan aku ke sini itu mau ajak kalian untuk ikut demonstrasi membela kebenaran. Ih, emang kita boleh ikut-ikutan kan kita perempuan ya? Iya nih Lan, nanti kita malah diketawain orang-orang. Iya tuh. Justru kita sebagai perempuan harus berani melakukan sesuatu. Kita kan perempuan mempunyai hak. Ingat gak pelajaran waktu kita SMA dulu mengenai diferensiasi sosial? Jenis kelamin bukan penghalang untuk melakukan sesuatu, baik beraktivitas maupun memberikan pendapat. Bener juga ya Lan. Yulah, lagian kasihan juga sama ibu kamu. Ya udah sih, ayolah. Oke. Wah, hebat ya kamu Tan, bisa ngumpulin masa sebanyak ini. Iya dong bu, Nathan kan udah bilang kalau Nathan tuh jarang pulang ke rumah bukan tanpa sebab. Tan, ini gimana sih cara megangnya? Angkat saja kak, angkat. Diangkat. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita berkumpul atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa rakyat adalah memegang kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan. Rakyat adalah kita semua. Kita mempunyai hak yang sama di dalam bidang kesehatan, bidang politik, bidang pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Kita adalah sama, sama-sama dilindungi oleh negara. Sayangnya saat ini yang disebut rakyat mulai berkotak-kotak. Bagaimana bisa rakyat tertentu merasa dirinya lebih penting dengan rakyat lainnya hanya karena harta, status sosial, ataupun kelas-kelas lainnya? Hapuskan kelas-kelas sosial yang menciptakan kesenjangan. Kita adalah satu. Betul. Kita adalah rakyat. Kita adalah rakyat. Hapuskan ketidakadilan. Hapuskan ketidakadilan. Sebelum itu, selamat siang saudara-saudara sekalian. Saya Erwin Kusuma Atmaja selaku kepala rumah sakit ini. Saya memahami kekecewaan yang dirasakan oleh saudara-saudara sekalian. Maka dari itu saya berdiri di sini mewakili seluruh pihak rumah sakit untuk menyatakan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada saudara-saudara sekalian. Semoga dengan kejadian ini bisa membuat klinik kami ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan yang lebih adil dan transparan tanpa membedakan golongan manapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Kami sekarang mohon masa penghilangan debat di klinik yang bertempat di pusat kota pada tanggal 1 Maret 2022. Masa diduga melakukan aksi untuk melayakan diri terhadap klinik yang dianggap melanggar kebijakan. Salah satu mahasiswa sosiologi memimpin aksi ini yang menjadi ditolak secara resmi. Sebagai tanggapan dari posisi hidup, pemilik diri mohon maaf dan sebesar-besarnya untuk tidak dimulai. Sekian dan saya dari posisi melaporkan.
Hikmah yang bisa kita ambil adalah diskriminasi yang ada membuat masyarakat bergejolak dan tidak harmonis, apalagi ditambah dengan stratifikasi yang menambah kesenjangan antar individu maupun kelompok. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mewujudkan wawasan Nusantara dan masyarakat yang harmonis, hendaknya kita sebagai warga negara Republik Indonesia untuk berlaku adil tanpa memandang harta, apalagi status seseorang, karena kita semua sama hakikatnya sebagai manusia yang tidak bisa hidup satu sama lain.